Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari yang mubarakah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dalam hidup ini, sehingga perjalanan hidup ini terasa tidak melelahkan. Mulai dari hari pertama sampai hari yang kesekian ini, kita tidak lelah-lelahnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini sampai di hari-hari terakhir berikutnya adalah menjadi bekal dalam perjalanan panjang menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang waktunya tidak pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perjalanan hidup beliau merupakan lautan yang luas membentang, yang di dalamnya terdapat kebeningan dan kebiruan. Di sana tersimpan pesona alami dan abadi, tiada bosan mata memandang, tiada jenuh hati yang menikmati, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Ma'asyiral hadirin jamaah Isya di Jalan Tarwih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita hak hidup. Kita diberikan hak hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, dan alhamdulillah hak iman kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diberikan hak hidup oleh Allah, tapi hak imannya dicabut. Dia hidup hari ini, dia sehat, dia bisa jalan ke sana kemari, tapi dia tidak melaksanakan ibadah sholat Isya dengan ibadah sholat tarawih. Dia hidup, tapi hak imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di hari kiamat nanti kita ini akan dikumpulkan dan masing-masing orang akan bertanggung jawab apa yang ia laksanakan di permukaan bumi yang fana ini. La tazalu qadama ahdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Sebelum beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat, dia diminta 4 perkara. An umrihi, tentang umurmu. Jadi setiap detik dari umur ini, setiap langkah dari ayunan langkah ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai waktu itu diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti, di hari mahsyar, di hari perhitungan, di mana yang hitung itu adalah hakim yang maha adil. Lalu ketika dipanggil masing-masing orang, dipanggil Abu Bakar As-Siddiq, dia datang membawa tulisan kebaikan-kebaikannya dengan tangan kanannya, dia jinjing dengan tinta emas. Dipanggil Umar Ibn Khattab, lalu datang lagi dengan dia punya catatan-catatan amal, dia bawa dengan tangan kanannya dengan tinta emas. Dipanggil Utsman bin Affan, begitu juga. Dipanggil Ali bin Abi Thalib, dia bawa lagi catatan amalnya dengan tangan kanannya dengan tinta emas.
Lalu tiba-tiba saya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran Andi Muhammad Ali datang. Lalu beta bawa, beta pun catatan dengan tangan kiri, baru beta bawa ayam seekor. Karena beta tukang menyambung ayam. Atau beta datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di seluruh manusia dikumpul saat itu. Lalu beta bawa catatan domino ini, beta pun domino ini karena rajin main domino waktu bulan puasa. Padahal umur tadi ini dipotong-potong. Misalnya karena dia menunggu batal puasa, dia main domino. Main domino itu nanti dipotong kita punya umur. 2 jam main domino tidak ada gunanya. 2 jam sia-sia kita punya hidup. Padahal di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa bulan suci Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Kenapa Madinah itu menjadi mulia? Karena diturunkannya Al-Quran. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Kenapa Mekah itu dimuliakan? Karena Al-Quran diturunkan di Mekah. Dalam sejarah Mekah itu tidak pernah diperhitungkan untuk dijajah. Kenapa? Mau jajah apa di sana? Tanahnya kering kerontang. Kita berjalan mulai dari Jeddah sampai ke Madinah sampai ke Mekah, itu hanya batu-batu cadas di sepanjang jalan. Tidak pernah diperhitungkan itu untuk dijajah. Karena memang tidak ada kehidupan apa-apa, tidak ada hasil apa-apa di sana. Yang diperhitungkan itu dijajah itu adalah bangsa Indonesia. Mulai dari Portugis sampai Belanda dengan dia punya meriam-meriam semua. Dia jajah Indonesia. Saya bilang kalau dia datang itu Belanda dengan meriam-meriamnya. Kalau meriamnya meriam Belina, yang lain belum maju, beta maju duluan. Tapi ini meriamnya meriam Belanda. Datang Portugis, datang Belanda, datang Jepang. Hampir semua negara ini memperebutkan negara Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia lebih kaya 10 kali daripada Arab Saudi. Di Arab Saudi kalau mau hitung buah-buahan di sana hanya ada kurma. Di Indonesia saya mau makan apa? Kelapa muda ada, kelapa tua ada, kelapa ada. Apa lain? Mau makan buah apa? Mangga ada, sirsak ada, lemon ada. Mau makan apa? Buah apa yang saya mau? Semua ada buah-buah yang ada di Indonesia. Di Arab Saudi hanya ada kurma, tapi kenapa dia kaya? Apa bedanya dengan bangsa kita? Mau bilang pohon-pohonan, di Arab itu hanya ada pohon kurma. Ada pohon-pohon kecil, pohon kaktus itu ketika katong berangkat dari Mekah menuju Bukit Mahnet. Di Bukit Mahnet itu ada beberapa tanaman itu menurut mereka itu tanaman itu yang punya duri besar-besar itu adalah makanan penduduk neraka. Hanya pohon kurma di Indonesia, pohon kelapa ada, pohon jati ada, kayu ulin ada, kayu eboni ada. Semua kayu ada di Indonesia. Mau cerita tambang di Indonesia tidak bisa dihitung. Di Arab itu hanya ada tambang minyak. Di Indonesia minyak apa yang terada? Semua minyak-minyak yang ada di Indonesia. Tapi kenapa mereka kaya kita menjadi miskin? Malah kita hampir masuk negara yang termiskin di dunia. Perbedaannya hanya satu. Ketika azan dikumandangkan, pegawai Indonesia di mana, pegawai orang Arab di mana? Ketika azan dikumandangkan, pedagang Indonesia di mana, pedagang Arab di mana? Ketika azan dikumandangkan, guru Indonesia di mana dan guru Arab itu di
mana? Itu saja perbedaannya. Tidak ada perbedaan lain. Hanya perbedaannya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, apalagi kata kejar ini hari-hari yang ada satu hari yang lebih mulia dari 1000 bulan. Yang orang bilang Lailatul Qadar itu. Tapi kadang Lailatul Qadar itu orang salah prediksi. Kalau beta masih kecil itu beta salah waktu masih sanawiyah. Dia bilang Lailatul Qadar itu berupa kambing, berupa sapi, berupa kucing. Kalau masuk di masjid tangkap, itu sudah Lailatul Qadar. Akhirnya kata salah tangkap kambing padahal kambing belum masuk di kandang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kalau tidak ada ranggas di Tanjung, semua apa yang kaya. Tapi kalau tidak ada halangan apa-apa, kita akan bertemu lagi dan kita akan bahas 4 golongan manusia yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.